Sobat Kairos yang terkasih, renungan kita hari ini terambil dari Matius pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, renungan saya berjudul Setia Mengikut Yesus. Ada 4 kali pengulangan kata nyawa dalam renungan ini. Kata nyawa dalam teks aslinya adalah psike, yang diterjemahkan secara baik dengan nyawa atau kehidupan. Dan sebenarnya kata nyawa di sini menunjuk kepada berbagai kesenangan duniawi yang menggerakkan seseorang menjalani hidup, dan tanpa kesenangan tersebut seorang merasa tidak memiliki hidup. Maka lewat kata nyawa ini Yesus mengatakan bahwa seorang yang mau mengamankan kehidupannya dengan jalan menyangkal Yesus akan kehilangan Tuhan atau akan kehilangan kehidupan kekal yang disediakan Tuhan. Maka di sini Yesus tidak berbicara hanya tentang orang yang mati martir saja, tetapi juga tentang semua orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, yang tidak mempertahankan kehidupannya. Artinya, dia tidak mencoba mempertahankan kehidupannya dengan segala kesenangannya di dunia ini, melainkan menyerahkan kehidupannya kepada Kristus untuk melayani Dia. Maka dengan jalan itu mereka tidak mengalami kerugian, bahkan memperoleh kehidupan yang benar dan yang bakal. Di dalam Alkitab, salah satu contoh orang yang menyelamatkan nyawanya adalah Pontius Pilatus. Kita temukan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Sebenarnya dia diberi kesempatan untuk mengenal kerajaan Allah, tetapi ia memilih untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Awalnya ia sempat menyatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Yesus. Dan istrinya pun diperingatkan Allah melalui mimpi agar tidak bertindak gegabah terhadap Yesus. Tetapi Pontius Pilatus lebih memilih menyelamatkan nyawanya, yaitu kedudukan dan kehormatannya di Yudea. Maka untuk selamanya dia tidak pernah masuk kerajaan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepadanya. Sobat Kairos yang terkasih, ini memberi gambaran yang jelas kepada kita bahwa banyak orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Tetapi ketika pencobaan dan tantangan iman datang, kita lebih memilih menyelamatkan nyawa kita, yaitu reputasi, kedudukan, dan kehormatan kita di dunia ini. Apa teladan yang ditinggalkan Yesus bagi kita ketika iblis menawarkan kebahagiaan duniawi dengan fasilitasnya yang indah di dunia ini kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tegas menolak dan mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja kita harus berbakti. Dalam Injil Lukas 4 ayat 8. Penolakan Tuhan Yesus untuk memiliki kesenangan duniawi merupakan gambaran kesediaan untuk rela kehilangan nyawa. Demikianlah orang percaya juga harus rela kehilangan nyawa dengan tidak memiliki dunia dengan segala kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkannya. Maka segala pekerjaan, jabatan, ataupun kehormatan yang kita cari dan lakukan di dunia ini, baiklah kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk kesenangan diri sendiri. Memikul salib Kristus bisa berwujud penolakan.
ditekan, diintimidasi, malah mungkin kita dipecat oleh pimpinan tempat kita bekerja karena kita mempraktekkan prinsip iman kita. Namun semua itu janganlah menyurutkan tekad kita mengikut Dia. Karena Dia akan menyambut kita sebagai hamba yang setia. Ketika kita rela kehilangan nyawa, kita dapat menjadi sahabat Tuhan. Sebaiknya jika tidak rela kehilangan nyawa dan memilih bersahabat dengan keinginan duniawi ini, maka kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Hidup di dunia ini tujuannya bukan untuk mencari kesenangan duniawi, tetapi untuk bekerja menggenapi rencana Bapa, menyinari dunia dengan nyawa kita. Sebagaimana teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bersedia kehilangan nyawa berarti bersedia menyangkal diri terus-menerus untuk tidak menikmati hidup, untuk memuaskan pikiran, perasaan, dan kehendak sebagaimana ditawarkan dunia ini, tetapi hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Sobat Kairos yang terkasih, janganlah gentar dan mundur. Nyatakan kesetiaan kita kepadanya. Bagi Allah yang begitu setia dan menghargai kita, tidak ada persembahan yang lebih indah selain kesetiaan dan ketaatan Kristen yang mutlak kepadanya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.